Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidil ahad subhanallah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak-bapak, majelis taklim Sabtu pagi Masjid Al-Amin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat iman, Islam, sehat, umur panjang, kesempatan hingga kita bisa dipertemukan di forum kajian rutin Sabtu pagi Masjid Al-Amin. Ibu bapak, hari ini merupakan putaran yang ke-51. Ke-51 ya. Tapi ada riwayat bahwa 1 tahun yang lalu, persisnya tanggal 27 Juli ya, 2024, kalau ini 2025. Juli juga 26. Itu pas pengajian waktu itu yang mengisi Ustadz Dr. Susanto, ibu saya pas meninggal ya, waktu itu ya, Sabtu pengajian kedua dulu itu oleh Ustadz Susanto, ibu saya persis sekitar jam 6:30 lah meninggalnya. Jadi sudah 1 tahun, dan tentunya karena ini ya berkumpul, kami mohon doanya doanya untuk ibu saya almarhum Ibu Juwariah. Allahumma firlahu Ibu Juwariah warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terima kasih atas doanya. Dan untuk semua saja saudara-saudara kita yang sedang sakit juga semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah dipanggil terlebih dahulu juga tentunya kita doakan ya, orang tua kita, saudara kita, teman kita doakan semoga Allah menerima amal ibadahnya dan juga mengampuni segala dosa-dosanya, diterimanya dan ditempatkan di tempatnya yang mulia di sisinya. Ibu bapak yang berbahagia, pagi hari ini jadwalnya bersama Ustadz
Asep, ya Dr. Asep Daud Kosasik, ya mungkin dalam perjalanan naik tangga ya. Alhamdulillah sudah hadir. Gitu, marilah kita buka pengajian ini dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, tidak terasa pengajian ini sudah berjalan hampir 1 tahun ya. 1 tahun kan sudah putaran 51 kan berarti hampir 1 tahun ya. Ya, tidak terasa gitu ya. Ibu bapak, tidak terasa pula 1 tahun berada dalam barisan barisan hijrah gitu ya. Jadi kalau istilahnya hijrah ya Rasul hijrah kita ikut gitulah ya. Kita melanjutkan perjalanan atau perjuangan Nabi Muhammad dari mengembangkan dakwah Islam kita ngaji ini. Ikut melestarikan, ikut memberdayakan manusia agar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saudara Dr. Asep Daud Kosasik dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan lillah wa syukran lillah. Salatu wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah masih menganugerahkan kepada kita kesempatan hidup, kesehatan, dan yang tidak kalah pentingnya keimanan. 3 anugerah Allah itulah yang menyebabkan pagi hari ini kita hadir di masjid ini guna melanjutkan kajian kita yang tadi disampaikan sudah berlangsung selama 1 tahun. Nanti tinggal nunggu ulang tahunnya. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan untuk baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnahnya sampai akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini termasuk di dalamnya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Berikutnya Bapak Ibu, hari ini kita sudah mulai memasuki bulan apa Bapak Ibu? Bulan Safar, bulan Muharram sudah berlalu, sudah meninggalkan kita. Bulan Muharram itu di kalangan
umat Islam Indonesia khususnya di Jawa disebut bulan Syuro. Bulan Syuro. Dan ada keyakinan tersendiri di kalangan umat Islam di Jawa khususnya tentang bulan Syuro. Sebenarnya istilah Syuro itu mengacu ke salah satu tanggal yang terdapat di bulan Muharram, hari yang ke-10 di bulan Muharram, Asyura. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, merujuk ke salah satu tulisan Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub. Bulan Muharram itu bulan di mana di dalamnya terjadi peristiwa-peristiwa penting yang pernah dialami oleh para rasul. Imam Al-Ghazali menyatakan diterimanya taubat Nabi Adam itu terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Ketika di surga Nabi Adam dilarang untuk mendekati sebuah pohon, akan tetapi kemudian larangan itu dilanggar. Maka hukumannya kemudian dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Nabi Adam lalu kemudian bertaubat ke hadirat Allah, dan taubat Nabi Adam populer di kalangan anak, cucu, cicit. Setelah cicit apa ya? Dan seterusnya ya sampai generasi sekarang karena diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bisa jadi taubatnya Nabi Adam itu sering diamalkan oleh Bapak Ibu semua. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Waktu saya kecil, saya ingat betul mbah saya itu kalau mau menidurkan saya ya pakai ini, doa taubatnya Nabi Adam. Kalau yang lain pakai lagu talelo lelo italelo lelo lelo letung. Nah, saya ingat betul mbah saya itu menidurkannya pakai ini. Robbana ya Robbana dzalamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Tapi Bapak Ibu jangan tidur ya. Iya, Pak Fatoni langsung ngantuk katanya. Robbana wahai Tuhan kami, dzalamna anfusana. Kami telah mendolimi diri kami sendiri. Fa in lam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami,
watarhamna, tidak mengasihi kami, lanakunanna, pasti keadaan kami ini minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Nah, diterimanya taubat Nabi Adam, kata Imam Al-Ghazali, itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, diselamatkannya Nabiullah Ibrahim ketika mendapatkan hukuman dari Raja Namrud, itu juga terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Nabiullah Ibrahim itu kan seorang nabi yang dia bertuhankan Allah lewat sebuah proses pencarian. Setelah dia kemudian menemukan Allah sebagai Tuhannya, hasil pencariannya berbeda dengan keyakinan masyarakatnya yang menganut berhalaisme. Lalu Nabiullah Ibrahim, dia menyebarkan keyakinannya itu pertama di tengah-tengah keluarganya, yang kedua di tengah-tengah masyarakatnya. Sudah saya sampaikan kalau tidak salah, ketika Nabiullah Ibrahim berdakwah di kalangan masyarakatnya, satu hal yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim itu meruntuhkan cara berpikir masyarakatnya, yang itu dijadikan fondasi keyakinan oleh mereka. Dan Nabiullah Ibrahim meyakini cara berpikir mereka rapuh, keliru sebenarnya. Caranya bagaimana? Maka kemudian ditetapkanlah momentum ketika masyarakatnya melakukan upacara perburuan ke hutan. Jadi ada upacara perburuan, mereka berburu ke hutan, hasil buruan nanti dipersembahkan kepada berhala sembahan mereka. Nah, ketika masyarakatnya sedang melakukan upacara perburuan, Nabiullah Ibrahim lalu kemudian merobohkan, meruntuhkan berhala yang ada di tempat peribadatan mereka. Tetapi yang menarik, ada satu berhala yang disisakan, berhala yang paling besar. Ini memberi isyarat sebenarnya penghancuran berhala bukan tujuan utama, tetapi sebagai sebuah sarana untuk menghancurkan cara berpikir mereka yang melandasi keyakinan mereka. Kalau tujuan utamanya menghancurkan berhala, tentu tidak ada berhala yang disisakan. Karena tujuan utamanya sebenarnya adalah menghancurkan cara berpikir mereka, maka kemudian ada satu berhala yang disisakan, berhala yang paling besar, dan kapak ditempatkan di berhala yang paling besar. Ketika masyarakatnya pulang dari hutan setelah melaksanakan upacara perburuan, mau menyembahkan hasil buruannya itu kepada sembahan mereka, kagetnya bukan kepalang. Ketika mereka mendapatkan berhala-berhala yang dipuja oleh mereka itu sudah hancur porak-poranda. Maka kemudian mereka langsung menuduh kepada Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim kemudian diadili di hadapan orang banyak oleh Namrud. Kata Namrud, kamu harus bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan. Kata Nabiullah Ibrahim, bertanggung jawab tentang apa? Ini berhala sembahan-sembahan kami dan masyarakat kami ini porak-poranda.
Lah terus kalau porak-poranda emang saya yang menghancurkannya? Ya iyalah, siapa lagi, karena yang tidak menyembah berhala hanya kamu dan keluargamu. Kata Nabiullah Ibrahim, nanti dulu. Jangan asal menuduh, ya. Yang menghancurkan berhala-berhala ini tentu dia yang memegang alat penghancur, kapak. Saya nggak megang alat penghancur, yang megang kapak tuh berhala yang paling besar. Mungkin dia cemburu sama berhala-berhala yang lainnya. Dialah yang menghancurkan berhala-berhala yang lainnya itu. Lantas kemudian Namrud mewakili rakyatnya, dia berkata, Ibrahim, Ibrahim, bok gunakan akal yang sehat, nalar yang jernih. Kata Nabiullah Ibrahim, emang menurut akal yang sehat, nalar yang jernih bagaimana? Nih, berhala itu walaupun besar, emang dikira saya bodoh? Tidak mungkin dia menghancurkan berhala yang lain, walaupun kapak ada pada tangannya. Kata Nabiullah Ibrahim, bagus kalau panjenengan semua punya pemikiran seperti itu. Lah lalu, iya walaupun kapak ada pada tangannya, nggak mungkin dia menghancurkan berhala-berhala yang lain. Karena jangankan bisa menghancurkan, bergerak saja dia tidak bisa. Emangnya kami bodoh? Kata Namrud. Kata Nabiullah Ibrahim, bagus kalau begitu. Nih, kalau panjenengan dan masyarakat berkeyakinan mustahil yang menghancurkan itu berhala yang besar. Karena dia jangankan menghancurkan, bergerak saja tidak bisa. Pertanyaannya, mengapa selama ini panjenengan memintakan keselamatan kepadanya? Bukankah panjenengan sendiri punya pemikiran, jangankan memberikan keselamatan, gerak saja tidak bisa. Maka tersadarkanlah sebagian masyarakat saat itu. Oh iya ya. Jadi tujuan utamanya bukan menghancurkan berhala sebenarnya. Tetapi hanya sebagai sarana untuk meruntuhkan cara berpikir mereka. Dan itu kan menjadi dasar keyakinan mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagian masyarakat mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, sebagian tidak. Yang namanya raja ya punya kekuasaan. Walaupun bisa jadi orang yang ada di hadapannya jelas-jelas benar, raja nggak mau disalahkan. Maka Nabiullah Ibrahim mendapatkan hukuman, dibakar. Nah, lalu kemudian ketika mendapatkan hukuman itu, Allah sang pencipta api, yang awalnya dia memberikan sifat panas kepada api, lantas kemudian meminta api ciptaannya untuk menjadi dingin atas diri Nabiullah Ibrahim. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api yang punya sifat panas, sekarang kamu bersifat dingin atas diri Ibrahim sehingga menyelamatkan Ibrahim. Itu sebabnya Namrud kaget ketika kayu bakar yang membakar Nabiullah Ibrahim sudah pada menjadi arang dan abu. Dikiranya Nabiullah Ibrahim ya sudah juga menjadi arang dan abu. Tapi ternyata di balik arang dan abu dia menggeliat ciluk, bakeko, kue. Kata Imam Al-Ghazali, selamatnya Nabiullah Ibrahim, diselamatkannya Nabiullah Ibrahim dari kobaran api, hukuman dari Namrud itu terjadi pada tanggal 10
bulan Muharram. Nah, yang lain kata Imam Al-Ghazali, Nabi Musa alaihi salam, dia hadir ke Mesir tiada lain untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Tapi ketika kemudian Nabi Musa mau membebaskan Bani Israel, dia kemudian terjebak di pinggir pantai. Di belakang tentara Fir'aun, kanan kiri tentara Fir'aun, di depannya lautan. Saat itu Fir'aun bersama bala tentaranya punya keyakinan sekarang saatnya Musa bersama pengikutnya hancur. Karena menurut kacamata manusia tidak ada ruang, tidak ada peluang untuk bisa menyelamatkan diri di depan lautan, di belakang tentara Fir'aun, kanan kiri tentara Fir'aun. Tetapi Nabi Musa alaihi salam, dia memiliki keyakinan walaupun kiri kanan sekelilingnya itu berhasil ditutup oleh Fir'aun dan bala tentaranya, bukankah ke atas bolong? Lantas kemudian Nabi Musa memohon kehadirat Allah. Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke bahtera. Ya Musa idrib bi asokal bahro. Maka kemudian terbelahlah lautan dan Nabi Musa bersama Bani Israel kemudian bisa menyelamatkan diri sampai di ujung pantai sana. Ketika sampai di ujung pantai sana, lalu kemudian Allah memerintahkan kembali, wahai Musa, pukulkan kembali tongkatmu. Sementara Fir'aun bersama bala tentaranya belum sampai ke ujung lautan, masih berada di tengah-tengah lautan. Maka kemudian menyatu kembali. Justru kebalikannya, Fir'aun yang tadinya menurut kacamata manusia dia bisa menghancurkan Musa bersama Bani Israel, justru yang terjadi kebalikannya. Nah, kadang Bapak Ibu ketika kita mengamati fenomena yang ada dalam kehidupan kita, kita sering terkecoh dengan sudut pandang kita manusia. Oleh karena itu tidak usah heran banyak kejadian-kejadian yang dinilai di luar analisa kita manusia. Orang-orang Belanda dulu tidak mengira kalau bisa dikalahkan oleh bangsa Indonesia. Persenjataan mereka lengkap dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, selamatnya Fir'aun dari kejaran selamatnya Musa dari kejaran bala tentara Fir'aun, kata Imam Al-Ghazali, terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, satu lagi, banyak sebenarnya ya deretannya. Nah, Nabi Nuh, ya, kata Imam Al-Ghazali, tanggal 10 bulan Muharram juga memuat peristiwa penting yang dialami oleh betul tadi Nabi Nuh alaihi salam. Umat Nabi Nuh mendapatkan azab dengan terjadinya banjir besar. Bahasa kita mungkin bukan banjir lagi, tapi tsunami. Dan diselamatkannya Nabi Nuh bisa mendarat di Bukit Judi. Itu juga terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram.
Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, bisa jadi apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tanggal 10 bulan Muharram itu memuat peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh para nabi dan rasul, tapi yang digarisbawahi itu peristiwa negatifnya dalam tanda petik. Apa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim yang digarisbawahi hukuman bakarnya. Apa yang dialami oleh Nabi Musa yang digarisbawahi keterjebakannya. Apa yang dialami oleh Nabi Nuh, banjirnya. Sehingga kemudian muncullah persepsi kalau bulan Muharram yang oleh orang Jawa disebut bulan Syuro, bulan di mana di dalamnya memuat peristiwa-peristiwa besar yang bersifat negatif. Makanya aja main-main ke bulan Suro ke. Bisa jadi begitu. Padahal di balik peristiwa yang negatif dalam tanda petik, bukankah di balik peristiwa yang negatif itu ada peristiwa yang positif? Di balik terjebaknya Nabi Musa oleh tentara Fir'aun, bukankah di sana ada pertolongan Allah? Ini kan berarti anugerah, ini kan berarti rahmat. Anugerahnya kurang digarisbawahi. Bulan Muharram, bulan Syuro sebenarnya adalah bulan rahmat, bulan pertolongan. Dulu pernah dialami oleh Nabi Musa. Sebenarnya kan Bapak Ibu dibalik. Nah, dibakarnya Nabiullah Ibrahim. Jadi dibakar itu kan, dihukum itu kan negatif dalam tanda petik. Tapi di balik itu ada yang positif. Mendapatkan pertolongan Allah. Mendapatkan anugerah. Nah, tetapi yang positif, yang anugerahnya itu kurang digarisbawahi. Bisa jadi karena yang dominan yang diperhatikan itu Bapak Ibu yang negatifnya, banjir besar zaman Nabi Nuh, hukuman dibakar oleh Namrud terhadap Ibrahim. Maka kemudian muncullah persepsi bulan Syuro itu bulan yang perlu diwaspadai, bisa jadi nanti terjadi musibah-musibah besar. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Kalau pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal 10 bulan Muharram itu memuat peristiwa penting, ada yang tahu Bapak Ibu? Dan peristiwa ini berkaitan dengan keluarga Rasul. Nuansanya memang musibah. Wafatnya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Husain bin Ali bin Abi Thalib, bersama para pengikutnya dibantai di padang Karbala oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid ini penguasa Bani Umayyah, generasi kedua, ya. Padahal dia cucu Rasul, khawatir karena punya magnet, sehingga pengikutnya juga banyak. Lantas kemudian dibantai di padang Karbala. Oleh karena itu para penganut Syiah menjadikan tanggal 10 bulan Muharram itu sebagai peristiwa duka. Penganut Syiah sekarang kan banyak tinggal di Iran.
Nah, kalau tanggal 10 bulan Muharram itu dilaksanakan tradisi takziah. Di kita menjadi takziah. Takziah itu bukan bahasa Arab, bahasa Persia. Mereka turun ke jalan, menyiksa diri mereka, nyileti biar merasakan bagaimana pedihnya. Cucu Rasul dulu, wong kita disileti sendiri saja pedih, kata mereka gitu. Apalagi cucu Rasul. Jadi Asyura itu adalah hari berkabung. Nah, dalam teori masuknya Islam ke Indonesia, Husein Jayadiningrat, sejarawan pertama di Indonesia, alumni Universitas Leiden, disertasinya tentang sejarah Banten, dia berpandangan salah satu pembawa Islam ke Indonesia itu para pedagang dari Persia. Pendapat dia, Bapak Ibu, didasarkan kepada adanya kesamaan dalam tradisi tanggal 10 bulan Muharram. Di Indonesia berkembang tradisi syuro. Kalau di Sumatera Barat ada upacara tabut, mengusung keranda ke keliling kampung. Nggak ada orang yang mati, tapi keranda diusung mengenang wafatnya Husein. Di Jawa, oleh para pengamat, mengenang wafatnya Husein itu diwujudkan dengan tradisi membuat bubur syuro, warnanya 2, merah dan putih. Merah lambang keberanian Husein, putih lambang kesucian wafatnya Husein. Nah, tidak mungkin tradisi peringatan tanggal 10 bulan Muharram berduka itu berkembang kalau yang menyebarkan Islam di Indonesia bukan orang Persia. Jadi salah satunya orang Persia. Termasuk Husein Jayadiningrat meneliti cara mengeja Al-Quran. Saya waktu kecil terutama di daerah Jawa Barat, mengejaknya itu bukan dengan cara mengeja Arab, tapi ejaan Persia. Kalau di atas kita menyebutnya Fatah. Nah, kalau orang Persia kan bukan Fatah, Jabar. Kalau di bawah itu kasroh, orang Persia JR. Kalau kita membacanya domah, orang Persia PS. Nah, di kalangan orang Jawa, khususnya di daerah Sunda, ketika awal belajar Al-Quran itu alif bukan fathah A, alif bukan kasroh I, alif bukan domah U. Tapi cara ejaknya, hurufnya huruf Arab, tapi cara mengejaknya Persia. Alif Jabar A, alif JRI, alif PSU, A I U, B Jabar Ba, B PSBU, Mim PSMU, Babumu. Nah, munculnya cara mengeja Al-Quran dengan ejaan Persia, kata Husein Jayadiningrat, itu salah satu bukti yang berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia, bukan hanya orang Arab, orang Gujarat, tapi juga orang Persia. Termasuk tadi munculnya tradisi tanggal 10 bulan Muharram. Keyakinan tentang hari berkabung.
di kalangan para pengamat, Bapak Ibu, bisa jadi munculnya tabu di kalangan orang Jawa. Tabu itu pantangan untuk tidak hajatan di bulan Syuro, itu didasarkan kepada pandangan tentang bulan Syuro, tanggal 10 khususnya bulan Muharram itu hari berkabung. Ora ilok, wong lagi berkabung kok barang gawe. Bisa jadi ke situ. Tidak ada teks Al-Quran atau hadis Rasul yang melarang untuk melaksanakan pernikahan di bulan Syuro. Bahkan Rasul sendiri menikahkan putrinya di bulan Muharram. Jadi lebih ke pandangan seperti itu. Jadi kalau begitu tidak ada kaitannya dengan Al-Quran, hadis Nabi, larangan barang gawe di bulan Muharram. Lebih ke pandangan tadi budaya. Iya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, di kalangan masyarakat kita, terutama awal memasuki bulan Syuro itu kan muncul ritual-ritual tertentu. Nah, sebenarnya bulan Syuro awal dari awal tahun ya, itu dulu hasil kebijakan dari Sultan Agung. Islam masuk ke Indonesia itu kan sejak abad ke-7. Hasil penelitian Profesor Dr. Hamka. Ini berbeda dengan teori Gujarat yang menyatakan Islam masuk ke Indonesia abad 12. Buktinya didapatkan angka tahun yang terdapat pada nisan makam Sultan Malik As-Saleh. Jadi salah satu sultan Kesultanan Samudra Pasai. Awalnya dulu diyakini masuknya Islam ke Indonesia abad ke-12. Tandanya itu. Tapi Pak Hamka, Profesor Dr. Hamka, di dalam sejarah umat Islam, dia menyatakan abad ke-12 itu bukan abad masuknya Islam ke Indonesia, tapi puncaknya perkembangan Islam yang ditandai dengan berdirinya salah satu kerajaan Islam yang rajanya wafat di angka tahun itu, yang ada di nisan makam Sultan Malik As-Saleh. Jadi proses masuknya Islam sudah sejak abad 7 Masehi. Jadi awal perkembangan Islam di Mekah, di Madinah. Mengapa itu terjadi? Nah, karena kan hubungan Arab, Cina sudah terjalin sejak lama, bahkan sejak sebelum Masehi. Itu. Ada 2 jalur yang menghubungkan Arab Cina, jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra lewat Asia Tengah, jalur laut disebut jalur rempah-rempah. Ini yang lewat Indonesia. Karena Indonesia itu berada di jalur pelayaran perdagangan internasional, sehingga memudahkan masuknya pengaruh dari luar. Hindu Buddha masuk ke Indonesia, Islam masuk ke Indonesia, karena berada di jalur pelayaran perdagangan internasional. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan,
walaupun Islam masuk ke Indonesia sudah sejak abad ke-7, tetapi kan perubahan pergantian dari hal-hal yang tadinya bersifat Hindu-Buddha ke Islam itu tidak seketika, lewat proses. Termasuk pergantian penggunaan kalender dari kalender Hindu-Buddha, Hindu ke kalender Islam. Itu baru terjadi kan pada masa Sultan Agung penguasa Mataram. Itu kan lewat proses yang cukup panjang Bapak Ibu. Awalnya kan Demak, Demak pindah ke Pajang, Pajang pindah ke Mataram. Itu. Dan dengan adanya modifikasi penanggalan yang dilakukan oleh Sultan Agung ya sebagai Sultan Mataram itu dianggap sebagai sebuah momentum penting bagi umat Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Karena itu awal penanggalan, maka kemudian disertai dengan harapan agar tahun yang baru senantiasa mendapatkan kebahagiaan, dijauhkan dari musibah dan lain-lain, maka kemudian muncullah ritual-ritual itu. Terutama di awal mau masuk ke tanggal 1 bulan Muharram. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, Islam punya pandangan tersendiri tentang Muharram. Dalam hal tertentu mirip-mirip tadi, mempengaruhi pandangan masyarakat Islam di Jawa. Nah, dalam pandangan Islam, bulan Muharram itu kan salah satu bulan yang dimuliakan. Kan ada 4 bulan dari 12 bulan yang dikategorikan sebagai bulan haram, bulan mulia. Satu diantaranya bulan Muharram. Bahkan bagi kita, di bulan Muharram itu ada amalan sunnah, yakni pelaksanaan saum sunnah Asyura. Saum sunnah tanggal 10 bulan Muharram. Dalam satu riwayat, ketika Nabi tinggal di Madinah, Nabi puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasul, panjenengan saum di tanggal 10 bulan Muharram ini?" Iya, mereka menginformasikan orang-orang Yahudi juga di sini kalau tanggal 10 bulan Muharram mereka puasa. Oh ya, kata Nabi, kalau begitu tahun depan saya bukan hanya puasa di tanggal 10 bulan Muharram, tetapi juga akan puasa di tanggal 9 bulan Muharram. Tetapi qadarullah, sebelum sampai ke tanggal 9 bulan Muharram, Nabi sudah wafat duluan. Jadi puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 bulan Muharram itu sering disebut dengan sunnah hamiyah. Sunnah yang direncanakan oleh Nabi, memang belum dilaksanakan. Nabi memaksudkan biar ada perbedaan dengan orang-orang Yahudi. Nah, itulah direkomendasikan paling tidak dilaksanakan 2 ibadah sunnah. Saum sunnah Tasu'a Asyura. Lebih dari itu, Islam menuntun kita
cara Bapak Ibu menyikapi bulan haram itu dengan banyak bertaubat ke hadirat Allah, kemudian mendekatkan diri ke hadirat Allah, karena bulan itu adalah bulan yang memiliki keutamaan dibanding bulan-bulan yang lain. Bulan di mana mestinya memperbaiki hubungan yang baik dengan sesama. Bahkan kan dulu, sebelum Islam itu orang-orang jahiliyah juga menghormati bulan haram. Satu diantaranya Muharram itu dengan cara bulan bebas peperangan. Jadi kalau sedang berperang, masuk bulan Muharram, langsung diberhentikan perangnya itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini, satu menambah wawasan bagi kita tentang perspektif syuro. Jadi paling tidak tahu latar belakang sejarahnya mengapa ada tabu di bulan syuro, tabu hajatan misalnya. Tidak ada larangan dalam nas Al-Quran ataupun hadis, tapi lebih didasarkan tadi kepada perspektif sejarah tadi, perspektif budaya. Bapak Ibu yang saya muliakan, tanpa terasa sudah jam 8 ini. Kurang 1 jam. Biasanya sampai jam berapa Bapak? Sampai jam 10. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini ada guna dan manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oh, nggih, bentar. Nggih. Biasanya bulan surat Muharram itu ada orang yang memerintahkan suruh mengumpulkan anak-anak yatim untuk diusap bulunya. Kepalanya itu dasarnya apa ya? Orang Jawa Iya, Bapak Ibu, ini juga dasarnya tidak ke nas secara eksplisit di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Tapi lebih didasarkan kepada tadi peristiwa sejarah tadi. Tanggal 10 bulan Muharram itu terjadi tragedi Karbala, di mana wafatnya cucu Rasul Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib lalu mengakibatkan munculnya status keyatiman di kalangan putranya itu. Nah, sehingga kemudian diasumsikan kalau di tanggal 10 bulan Muharram, lantas kemudian dicari anak yatim ya, lalu diberi santunan sambil mengenang ke keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Di apa namanya? Bukan dikiaskan ya, dilarikan ke situ sebenarnya. Nah, memperhatikan anak yatim dengan cara satu diantaranya bukan hanya menepuk-nepuk kepalanya, tapi yang tidak kalah pentingnya kan bantuannya, pemberdayaannya. Bisa dalam bentuk santunan, bisa menjadi anak angkat, itu yang tidak kalah penting. Tapi kita kadang-kadang lebih ke menekankan apa? Simbolnya. Jadi mengusap kepala itu sebenarnya simbol menyayangi, simbol punya perhatian. Tapi mestinya bukan hanya sebatas simbol, diwujudkan secara substansi. Ya kepalanya dielus, tanda kasih sayang. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya, kebutuhannya dipenuhi. Nih, Bok hari ini tidak makan. Maka muncul santunan terhadap mereka. Itu sebenarnya kan tidak hanya dibatasi di bulan Syuro. Tapi kenapa muncul tradisi tanggal 10 bulan Muharram, ada kemudian santunan di kalangan mereka, diasosiasikan itu begitu.
Karena tanggal 10 bulan Muharram dulu wafatnya Husain mengakibatkan keyatiman putranya, keturunannya. Gitu. Setahu saya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita diminta untuk memperhatikan anak yatim, menyantuni tidak hanya di tanggal 10. Tetapi tanggal 10 dijadikan momentum mengacu ke situ. Berkaitan dengan budaya tadi, memperingati wafatnya Husain yang menyebabkan lalu kemudian keyatiman di kalangan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebentar, sabar lah ya, titit-titit gua. Pak Topo nggak sabar. Monggo silakan. Satu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sultan Agung itu tadi. Jadi memodifikasi penanggalan Saka, ya, penanggalan Hindu. Nah, kemudian dimodifikasi dengan menggunakan unsur penanggalan Hijriyah. Iya, sehingga penanggalan Jawa yang hasil kreasi dari Sultan Agung itu mirip-mirip penanggalan Hijriyah. Dasarnya sama, keperputaran bulan. Sehingga awal hari dimulai sore maghrib itu. Beda dengan penanggalan Samsiah, Miladiyah. Itu lewat perputaran matahari. Jadi ke Sultan Agung itu tadi. Makanya nama-namanya juga mirip karena memang mengakomodasi dari penanggalan Hijriyah. Cuma ada beda-beda, Muharram jadi Syuro ya, karena yang digaris bawahi momentum Asyuro-nya itu. Begitu Ibu, wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik Bapak Ibu, sudah jam 8 kurang 1 jam. Mudah-mudahan sekali lagi ada guna dan manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bapak Ibu sehat selalu, panjang umur, diberikan keberkahan hidup, sehingga tiba saatnya nanti kita menghadap Allah, insya Allah husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang telah memberikan pencerahan tentang peristiwa-peristiwa di bulan Syuro atau bulan Muharram. Mudah-mudahan kita bertambah wawasannya, ya. Setidaknya kita memahami memang banyak tragedi, banyak musibah yang terjadi di bulan Syuro atau Muharram, yang dikejar-kejarnya Nabi Musa, bukan tragedi. Tapi ada sisi positif, yaitu sisi kebaikannya, yaitu pertolongan Allah. Pertolongan Allah ketika Nabi Musa dalam kesulitan. Jika tidak ada makhluk yang bisa menolong, maka Allah yang bisa memberikan pertolongan. Intinya kita perlu istiqomah dan komitmen dengan keyakinan yang kita yakini bahwa ketika dalam kesulitan kita akan menerima pertolongan dari Allah. Sekali lagi pengajian dimulai jam 6. Bapak-bapak, saya mohon maaf kalau bisa tepat ini ya, biar mantap. Ya, kalau bisa tepat tapi sehat. Kan gitu ya. Ya, kalau tepat ya lainnya bisa saja ini ya. Dan tetap nanti jam 6. Sudah kamar mandi ya, sudah apa dari akhirnya pulang. Tapi ya jam 6 pengajian dimulai. Terima kasih, ketemu kembali Sabtu depan bersama Bapak Barojal dan Syahir. Mari kita akhiri dengan lafal hamdalah bersama
Baik, ya.